Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Apa kabar anakku sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa dapat mengikuti BDR, belajar dari rumah. Oke. Sekarang pertemuan kedua, prakarya dan kewirausahaan, di mana temanya adalah aspek pengolahan di kelas 11 IPS. Adapun kompetensi dasar yang akan kita lalui di semester genap ini, yang pertama yaitu kompetensi dasar 3.4, memahami perencanaan usaha pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani. Lalu 4.4, merencanakan usaha pengolahan makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani. Oke, itu kompetensi dasar yang akan kita tempuh selama di semester genap di awal ini ya. Yang pertama, pengertian makanan internasional. Makanan yang bersumber bahan makanannya berasal dari suatu negara serta memiliki ciri khas dan karakter makanan khas negara tersebut. Berarti makanan itu bisa dikatakan juga sebagai makanan yang berasal dari luar Indonesia karena kita ada di Indonesia. Berarti kalau dari luar Indonesia dikatakan sebagai makanan internasional. Pernahkah kalian melihat makanan internasional itu? Yuk kita lihat berikut ini. Begitu banyak makanan, tahukah kamu makanan internasional itu apa saja? Kalau kita sebagai warga negara Indonesia, berarti makanan berasal dari luar negeri atau yang khasnya dari luar negeri itu termasuk makanan internasional. Begitu juga sebaliknya. Oke, sekarang kita lihat jenis makanan internasional. Ada makanan oriental, ada makanan kontinental. Sebenarnya kategori makanan oriental itu adalah makanan yang berasal dari Asia atau negara kepulauan seperti Indonesia, Thailand, Jepang, dan lain-lain. Kalau makanan kontinental itu adalah makanan yang berasal dari benua Eropa seperti Italia. Kalau kalian suka demen makan atau demen kuliner itu pasti sudah tahulah kategori mana yang termasuk oriental, mana yang termasuk kontinental karena lihat dari asal negaranya saja. Sampai sini paham semuanya ya. Yuk kita lanjut untuk pertemuan berikutnya. Untuk slide berikutnya. Slide berikutnya, perencanaan usaha, metode design thinking, proses menciptakan ide-ide baru dan inovatif yang dapat memecahkan masalah. Melalui design thinking, pelaku bisnis dapat menciptakan produk dan layanan baru bagi pelanggan, hingga dapat meningkatkan kualitas produktivitasnya. Oke, itu pemahaman mengenai design thinking. Jadi sebelum kita membuat proposal usaha, kita membuat dulu design thinkingnya atau semacam peta mapping, apa aja sih yang diperlukan atau alasannya kenapa kita membuat usaha tersebut, itu semua tertera di design thinking. Oke, sekarang kita lihat langkah-langkah dari design thinking itu apa aja. Design thinking, langkah pertama adalah empathize, langkah kedua adalah define, langkah ketiga adalah idea, langkah keempat prototyping, dan langkah kelima adalah test. Pengertiannya yaitu di slide berikutnya. Kita lihat yuk. Di slide berikutnya, empathize itu adalah pelaku bisnis harus mengerti apa yang sebenarnya dibutuhkan pelanggan atau target pasarnya. Pelaku bisnis dapat menciptakan produk yang benar-benar dibutuhkan oleh banyak orang. Contoh, alasan kita kenapa mau membuat misalnya bandeng crispy. Oke, lalu ada define, itu mendefinisikan apa yang menjadi masalah utama dari hasil empatinya. Jadi dari rasa keinginan membuat sesuatu, itu masalahnya apa aja. Lalu ideate itu adalah melakukan brainstorming, ide-ide solusi terhadap masalah utama dari target pasar. Yang keempat itu adalah prototyping, pembuatan contoh produk untuk dites. Dan yang terakhir adalah tes, melakukan tes produk ke target market. Nah, itu pengertian dari design thinking ya. Jadi ada 5. Berikutnya contoh design thinking. Kalian bisa lihat di layar design thinking. Itu misalnya kita ingin membuat gado-gado yang berbeda, ya kan? Nah, maka empatinya adalah ingin membuat gado-gado yang disajikan secara unik ya, serta indah untuk dikonsumsi dan dapat dipakai atau dimakan oleh vegetarian ya. Nah, idenya bagaimana membuat
Misalnya produk gado-gado disajikan dengan tortilla ya, atau roti kayak roti canai gitu ya. Terus dimasukkanlah, dibentuk menjadi kebab gado-gado. Nah, itu bisa jadi bahan untuk design thinking ya. Nah, itu contoh gambarnya. Definisinya ya, membuat produk gado-gado disajikan secara manis ya. Itu prototipenya, ada gambarnya, itu gambar 2 dimensi. Nah, ini adalah contoh prototipe 3 dimensi yang waktu itu saya ikuti di kegiatan di Bogor mengenai cara pembuatan prototipe ya. Itu ceritanya toples untuk menjual crispy ikan bandeng. Oke, lanjut berikutnya Learn Canvas ya, atau Business Learn Canvas BLC. Itu adalah diperlukan untuk menjelaskan bagaimana suatu organisasi memberikan dan menangkap suatu nilai tambah. Berfungsi membantu kita menganalisa masalah dan mencari solusinya. Nah, itu Learn Canvas. Bentuknya seperti apa? Ini saya ambil dari literatur internet, dari Google, mengenai bentuk dari Learn Canvas. Itu ada kurang lebih 9 tahap. Format Learn Canvas yang pertama yaitu problem. Tentukan masalah yang ada dan cari tahu solusinya. Lalu yang kedua ada customer segment. Startup menentukan siapa target pasar mereka. Lalu yang ketiga itu ada Unique Value Propositions atau UVP, di mana hasil perumusan dari ke-8 blok bangunan dasar Learn Canvas ya. Berisi keunikan, ciri khas bisnis perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Lalu berikutnya yang keempat ada solution. Solution itu solusi yang diberikan untuk pelanggan. Dan yang kelima adalah unfair advantage. Itu adalah satu hal yang membuat kompetitor atau pesaing sulit untuk mencontek bisnis perusahaan. Lalu yang berikutnya keenam adalah revenue streams. Itu adalah startup bekerja, bagaimana cara startup bekerja mencari uang ya, misalnya melalui diversifikasi usahakah atau lain-lainnya. Lalu berikutnya yang ketujuh itu ada cost structure. Itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan bisnis. Dan yang ke-8 itu adalah key metrics, tolok ukur dari kemajuan bisnis apa aja. Dan yang berikutnya adalah channels. Itu adalah saluran distribusi yang digunakan untuk menjangkau calon pelanggan ya, misalnya kerjasama dengan siapa, melalui apakah medsos dan lain-lain. Nah, itu untuk format Learn Canvas ya, yang mana biasa digunakan oleh pelaku bisnis sebelum memulai usaha ya, seperti ringkasannya lah. Oke, sekarang kita lihat contoh layout dari Learn Canvas ini ya. Ini kalau kita buat di kertas folio atau di kertas HVS A4 ya. Dan kalau yang ini contoh yang kedua, ini sebenarnya format Business Learn Canvas ke seukuran A3. Detailnya ya ya seperti itu. Jadi per bagian itu ada kata-katanya ya. Yang paling susah itu yang biaya produksi. Oke, penugasan produk ya. Ini penugasan pertama. Yang pertama, silakan cari teman sekelompok Anda, diskusikan untuk 1 semester ini mau produk apa aja bebas, makanan apa aja bebas, asalkan temanya makanan internasional. Contoh misalnya mau tema makanan dari Italia, yaitu misalnya pizza, atau misalnya spaghetti ya, 1 item aja. Nah, 1 kelompok itu terdiri dari 6 orang, campur ya, perempuan dan laki-laki. Lalu yang kedua, jika sudah menentukan makanannya apa, diskusikan per kelompok bagaimana design thinkingnya. Lalu setiap individu menyalin hasil diskusi design thinkingnya di selembar kertas HVS sekreatif individu masing-masing. Layoutnya terserah ya, yang penting jelas terbaca sebagus mungkin. Kata-katanya boleh sama sekelompok, asalkan layoutnya hasil karya sendiri, nggak boleh sama ya, hasil tulisan tangan sendiri. Jangan lupa ditulis nama, kelas, nomor absen, dan tema makanannya apa ya, maksudnya
temanya misalnya pizza kayak gitu. Jika sudah membuat di kertas HVS, silahkan difoto dalam bentuk filenya itu JPEG atau JPG, lalu diupload di Google Classroom. Nanti linknya saya berikan pada saat pembelajaran. Waktu pengerjaannya seminggu ya, jadi minggu depan dikumpulkan. Dan jika kurang jelas boleh ditanyakan di grup Kaizalah atau di WA ya, Wapri langsung juga boleh. Kalau gitu Ibu rasa sudah cukup. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Selamat mengerjakan penugasan produk yang pertama. Bye.